Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas mengenai demonstrasi kontekstual pada modul 2.3 mengenai supervisi dalam kegiatan coaching akademik. Yaitu saya Renanda dan Mayangsari sebagai pengamat, rekan saya Arif sebagai coach, Hingga sebagai kunci. Ya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Gimana kabar Pak? Alhamdulillah baik Bu. Ibu gimana? Alhamdulillah baik. Keluarga sehat Bapak? Sehat semua. Sehat. Oke Bapak, sebelum kita melaksanakan kegiatan coaching, saya sebagai pengamat atau observer yang akan melihat proses Bapak dalam kegiatan coaching ya. Sebelum dimulai, saya akan menyampaikan beberapa rubrik penilaian dalam observasi ya. Untuk rubrik penilaian, Bapak juga sudah tahu ya bahwa saya mengharapkan ada prinsip yang sudah Bapak terapkan dalam rubrik penilaian, yaitu ada kemitraan, proses kreatif, serta memaksimalkan potensi. Kemudian saya juga mengharapkan Bapak sudah memiliki kompetensi inti coaching yang meliputi presence atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, serta mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa ya. Siap. Dalam rubrik penilaian juga ada alur percakapan kita ya Pak ya. Seperti Bapak sudah tahu ada tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, kemudian tanggung jawab. Ya, itu rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan untuk mengamati Bapak. Iya Bu. Namun sebelum proses observasi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan, boleh Bapak ya? Iya boleh Bu. Boleh. Untuk pertanyaan yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan? Nah dari ketiga kompetensi tadi Bu ya, yang sebenarnya yang ingin saya kembangkan lebih utama adalah ini tentang bagaimana sih kita memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga pertanyaan itu menjadi sebuah dorongan atau dari pertanyaan saya bisa menemukan solusinya sendiri oleh si coaching. Barangkali itu yang ingin saya kembangkan. Ada lagi Bapak? Ya dari ketiganya ini yang paling saya merasa kurang ada di saya gitu. Ingin melatih ini. Ya, berarti kompetensi yang spesifik yang akan Bapak observasi yaitu tentang pertanyaan yang berbobot ya, mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, kemudian indikator apa sih Pak dalam ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Bapak inginkan? Ya. Saya menginginkan dari pertanyaan-pertanyaan saya gitu indikator bahwa menurut saya ini saya udah bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang misalnya adalah ketika pertanyaan saya bisa memicu atau mendorong si coaching menemukan solusinya. Terus kemudian hal lainnya adalah ketika dari pertanyaan-pertanyaan saya coaching menemukan hal-hal baru yang kreatif yang akhirnya dia menemukan gitu jawaban yang ada. Ya, berarti untuk kompetensi dan prinsip yang akan Bapak observasi itu berfokusnya kepada pertanyaan berbobot ya. Dengan pertanyaan berbobot itu Bapak mengharapkan agar coach itu dapat berpikir kreatif untuk menemukan solusi dan menggali ide-ide ya dari coach tersebut. Oke, baik Bapak. Sekian pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Kita bertemu lagi untuk kegiatan di observasi. Ya, setelah itu kita akan bertemu di pasca supervisi. Siap. Ya. Sampai berjumpa lagi Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat siang Pak Arif. Siang Pak. Gimana kabarnya Pak Arif? Alhamdulillah baik. Gimana sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Saya tuh dari kemarin nyari Pak Arif. Kebetulan sayanya sibuk jadi nggak bisa ketemu. Kemarin tuh alhamdulillah bisa ketemu nih sama Pak Arif. Malah saya ada teman sama Bu Rena nih. Oke. Iya Pak Arif. Saya mengganggu waktunya. Ada waktu tidak? Iya. Nggak apa-apa, yuk tenang kan kita sebagai temannya, sebagai sesama guru. Gimana ada masalah apa Pak? Ini Pak, permasalahan ini Pak. Untuk di P5 yang saya kemarin dari Bapak itu, saya itu dapat kosokan undiannya itu di kelas saya itu, khususnya di kelas 8 ya Pak. Jadi mendapatkan tugas P5-nya itu membuat rajutan Pak. Rajutan, dari kerajinan yang untuk dari ini tuh benang. Oh benang, iya. Gimana masalahnya gimana Pak? Ya masalahnya gini Pak, saya sebagai gurunya, wali kelasnya Pak, jujur aja Pak, saya itu nggak bisa karena saya kan basicnya kan guru olahraga harus membimbing anak-anak saya untuk bisa merajut Pak. Masalahnya Bapak
tidak bisa ngerajut. Iya Pak. Jadi Bapak tuh pengennya Bapak seperti apa? Ya kepengennya saya itu minimal saya juga bisa dan anak-anak didik saya juga bisa merajut Pak. Gitu. Jadi Bapak kesini itu pengen cerita bahwa Bapak pengen bisa ngerajut Iya. dan itu ditularkan ke anak-anak gitu barangkali. Iya Pak. Memang keluarga Bapak atau di rumah barangkali ada yang bisa ngerajut nggak? Alhamdulillah Pak, nggak ada. Oh nggak ada. Nggak ada Pak, nggak ada yang bisa rajut. Nah biasanya dalam proses kita belajar ini kan belum bisa. Bapak kan juga gimana tuh Pak? Maksudnya untuk mencari, kan kita nggak bisa nih Pak ya. Nah. Bapak caranya gimana agar Bapak sendiri maksudnya menghadapi hal yang Bapak belum bisa, tapi harus mengajarkan ke anak-anak, bagaimana? Ya, saya itu akan usaha ya Pak. Oh, lagi saya bakalan mencoba ini Pak, melihat YouTube Pak. Bagus tuh benar, di YouTube banyak ya sebenarnya ya. Selain di YouTube juga saya akan berkoordinasi sama orang tua murid di Paguyuban Pak. Dan juga saya juga ada pemikiran ini lagi Pak, yang lebih hebat lagi, memanggil Pak, memanggil narasumber yang lebih wah merajutnya Pak. Oh artinya Bapak ingin memanggil yang memang ahlinya di sana gitu. Iya. Nah barangkali dalam proses belajar ini kalau langsung manggil Bapak sudah punya channelnya atau maksudnya kenalan yang itunya. Saya bakalan coba Pak mencari koordinasi sama orang tua dan barangkali orang tuanya juga bisa ada yang pemanggilannya juga kan lebih gampang Pak. Artinya sebenarnya sih berarti bisa ya memanfaatkan banyak faktor untuk pendidikan. Nah, Kalau di ini sih Pak misalnya di lingkungan sekolah teman-teman guru itu seperti apa? Ada yang sudah bisa atau di lingkungan itu juga saya sebagai wali kelasnya juga Pak, di lingkungan pendapatan merajut juga Pak, belum Pak, belum ada. nah dalam proses ini P5 ngerajut ini apakah pernah ada atau belum? Sudah pernah dilakukan atau belum? Belum Pak, belum pernah dilakukan. Belum. Baru. Oh baru pertama. Baru pertama. Iya bener ya. Jadi akhirnya kita bingung gitu ya karena Iya. kompetensi ngerajutnya aja kita belum tahu. Ya. Sedangkan harus nularin ke anak-anak. Iya. Jadi kedepannya seperti apa nih enaknya? Supaya anak-anak proses P5-nya berjalan dengan lancar nih Pak ya. Ya, saya akan sesegera mungkin Pak untuk berkoordinasi ke orang tua, Paguyuban. Kapan kira-kira Pak ini akan dipotong ya Pak? Kira-kira kapan akan dilaksanakan ya? Barangkali koordinasi dengan orang tua atau tadi yang Bapak sampaikan apa namanya? Yang ahli itu Ya, kapan ya? karena hari panen sare ya Pak ya, sekarang udah hari Senin. Ya, saya akan berkoordinasi sama orang tua, sama ininya juga Pak. Kalau ini yang ahlinya juga, sesegera mungkin Pak. Besok saya akan melaksanakan kegiatan memanggil ahlinya itu Pak, ahli merajutnya Pak. Ya alhamdulillah ya berarti memang sudah ketemu solusinya Pak ya. Tinggal segera Pak kalau bisa ya sekarang sudah mulai ini supaya menanyakan jadwalnya juga enak. Besok siap praktek. Siap, siap, siap. Biar Bapak tenang, anak-anak tenang ya Bu, barangkali gitu. Iya. Udah tinggal dilaksanakan kok udah mantep lah bagus. Siap, siap, siap Pak. Nah ada kendala apa lagi nih? Ya, tadi saya sudah berbincang-bincang sama Pak Arif. Alhamdulillah saya bisa menemukan Pak solusinya gitu kan. Saya bisa memanggil orang tua gitu kan, memanggil yang ahli merajutnya gitu kan. Pokoknya jangan sungkan-sungkan Pak ya, kalau ada masalah cerita lah. Kadang-kadang perlu dengan ngobrol begini kita tahu baru oh iya sebenarnya sih ada gitu ada gitu barangkali gitu. Ya, pokoknya tinggal dilaksanakan Pak, mantap lah. Siap, siap. Terima kasih Pak Siap, Arif atas siap. waktunya. Oke. Ya, sekian ya Pak Arif. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Selamat sore Pak Arif. Ibu. Iya, tadi kita sudah melaksanakan kegiatan supervisi dan observasi ya Bapak ya? Iya Bu. Iya. Terima kasih Bu ya tadi udah mau menyempatkan diri melihatin saya Iya. coaching sama. Bagaimana nih Pak perasaan tadi setelah melakukan observasi dengan Pak Lingga ya? Ya, alhamdulillah Bu, ternyata memang tidak mudah ya kita jadi coach tuh. Harus benar-benar ada di sana jiwa dan raga gitu orangnya. Iya betul. Nah sebelum kita membahas atas tadi kegiatan observasi, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ya Bapak ya. Enggak betul. Yang pertama itu hal apa yang sudah dilakukan dari segi kompetensi inti dan indikator yang sudah dicapai ketika tadi proses observasi Bapak? Ya. Alhamdulillah Bu, saya sudah menjalankan penuh dari kompetensi bagaimana proses coaching ini berjalan. Saya sudah hadir penuh di sana, baik jiwa dan raga gitu, jangan mikir kemana gitu. Artinya kita harus fokus pada coaching gitu, perhatikan sebenarnya apa sih masalah. Kemudian saya selain kehadiran penuh, saya juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mendalam mengenai permasalahan coaching yang diceritakan kepada saya. Kemudian harus prosesnya berjalan asik, kreatif dan ini gitu lah. Ya, apa yang sudah disampaikan oleh Pak Arif juga sesuai dengan catatannya. Alhamdulillah. Saya observasi ya Pak ya. Iya. Tadi juga saya mengamati Bapak tuh sudah sangat bagus gitu ya. Alur percakapan Tirtanya juga sudah ada. Tadi Iya. Bapak sudah menanyakan tujuan, kemudian ada identifikasinya. Iya. Bapak juga sudah menanyakan rencana aksinya gitu ya. Serta solusinya itu akan kapan dilaksanakan. Gitu. Jadi alur Tirtanya juga sudah bagus Bapak. Iya. Kemudian dari kompetensi inti yang saya amati juga semuanya sudah dilakukan oleh Pak Arif ya. Alhamdulillah. Iya, Bapak juga tadi sudah fokus kepada coaching. Bapak juga sudah mengajukan beberapa pertanyaan sehingga coaching itu dapat menggali ide-ide kreatifnya gitu. Tadi juga coachingnya sudah menemukan solusi atas tantangan yang dihadapi gitu ya. Kemudian tadi selama percakapan juga Bapak sudah melakukan eye contact ya dengan baik dengan coaching gitu. Kemudian dari prinsip coaching tadi Bapak juga kemitraannya sudah bagus. Jadi Bapak tuh ketika melakukan observasi sangat nyaman gitu Pak ketika percakapan. Saya ngobrol sama coaching tuh enak gitu. Iya betul. Ya. Jadi yang saya lihat itu kompetensinya sudah dilakukan dengan baik gitu oleh Pak Arif. Kemudian pertanyaan selanjutnya nih Pak, kompetensi inti apa lagi yang akan Bapak kembangkan setelah melakukan coaching ini Pak? Kalau saya sendiri sih sebenarnya misalnya dari ketiga kompetensi tadi ya, kadang-kadang pertanyaan berbobot ini nih Bu yang masih saya harus, masalah kan mungkin setiap coaching berbeda ya Bu. Artinya ketika masalah ini ternyata sayanya tadi kan paling enggak ngomongnya tentang merajut. Aduh saya juga nggak bisa, tapi gimana ya cara ini akhirnya mengalir. Tapi ya itu tantangan kita sebagai coach ya, harus cari pertanyaan yang asik, yang artinya ngena, dia bisa menemukan solusi dari pertanyaan kita. Berarti kompetensi yang akan dikembangkan oleh Pak Arif selanjutnya itu pertanyaan berbobot. Ya itu masih perlu harus latihan saya. Mungkin ini berhasil, mungkin buat yang lain mudah-mudahan berhasil juga. Iya, gitu. Bapak. Oke. Kemudian saya ingin menanyakan bagaimana perasaan Pak Arif setelah melakukan kegiatan supervisi ini? Ya alhamdulillah Bu, artinya kita tuh sebagai guru bukan misi saling mengajari. Terima kasih sudah mengobservasi saya, artinya ada masukan, ada hal-hal yang harus kita perbaiki nanti barangkali ke depan supaya ya kita harus lebih baik gitu. Ya. Gitu aja sih Bu. Ada yang ingin disampaikan lagi Pak Arif? Ya nanti barangkali kalau ada saya coaching boleh Ibu temenin lagi ya Bu? Boleh Bapak, dengan Siap. senang hati ya, nanti Bapak tinggal calling-calling aja. Siap. Terima kasih Bapak sudah Siap. menjadi objek pengamatan saya. Siap. Semoga kedepannya kita akan terus berkolaborasi ya Pak ya. Jadi Iya. kalau misalkan kita ada masalah, inginnya sih bertukar ide dan pengalaman gitu ya. Terima kasih Bapak. Semoga kedepannya ketika melakukan coaching kita sudah tahu ya kedepannya hal-hal apa saja yang harus diperhatikan. Siap Bu. Ya. Terima kasih Pak Arif. Sama-sama, Bu. Selamat Terima sore. kasih. Sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sekian video kali ini tentang demonstrasi kontekstual pada modul 2.3 mengenai coaching supervisi akademik. Saya Rena Nindin Mayangsari. Saya Alingga Nirmanura. Saya Arif. Semoga apa yang ada dalam video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.